Hari dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama program A1. Pendengar, dalam upaya mewujudkan kota ND yang lebih aman dan juga tertib, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten ND ini mengambil langkah strategis dengan memasang kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik strategis. Dan langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan, mendukung pengawasan lingkungan, serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat Kabupaten ND. Dan untuk mengetahui hal ini, pendengar RRI, kami sudah tersambung dengan Kepala Dinas Kominfo ND, Ibu Maria Yasinta Bogasare. Ibu Sin, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ibu Sin, terima kasih. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND, memberikan informasi terkait dengan pemasangan CCTV begitu ya di Kota ND. Nah, ini di titik-titik mana sajakah CCTV sudah terpasang oleh Dinas Kominfo ND? Ya, baik. Adik Leli, terima kasih sudah diundang ke RRI ND. Selamat pagi para pendengar RRI ND di mana saja berada. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi lah. Jadi untuk kamera CCTV yang kami pasang saat ini itu di 4 titik strategis, 3-nya di Simpang 5, jadi ada ke arah Bundaran dan tulisan ND, ada yang ke arah Taman Monumen Pancasila, dan satunya ke arah Jalan Eltari, dari Eltari bawah ke arah atas ya. Dan satunya lagi di halaman kantor Bupati. ND. Ya. Jadi ini sudah terpasang sejak kapan, Ibu Sin? Ya, sudah terpasang sudah 2 mingguan ya. 2 minggu yang lalu. Iya, baru minggu ini kami mencoba untuk kalau misalnya sudah stabil, kita bisa mempublish itu kepada masyarakat publik supaya bisa mengakses. Ya, karena CCTV ini bukan hanya untuk kepentingan tertutup ya, untuk diakses oleh pihak tertentu saja, tetapi kami mencoba untuk mengkonekkan dengan internet sehingga bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, real time ya, berarti kapan saja. Jadi ini untuk kepentingan bersama begitu ya, Ibu Sin ya? Kepentingan bersama. Ada 4 titik yang sudah terpasang CCTV, 3 di Bundaran, perempatan ya, kemudian satunya di kantor Bupati. Apa alasan begitu ya menentukan 4 titik ini untuk dipasangkan CCTV? Iya, baik. Karena ini tersambung secara online ya, real time. Jadi kami mencoba untuk memasang di 4 titik strategis ini dulu. Ya, karena kepentingannya bahwa Simpang 5 itu akses manusia lalu lintas itu cukup ramai ya, bisa di jam-jam tertentu, dan itu bisa dimanfaatkan untuk keamanan juga, untuk pengawasan dan keamanan. Keamanan dalam arti menjaga juga aset-aset kita di Simpang 5, terus juga bisa memonitor aktivitas, entah itu aktivitas lalu lintas, manusia, kendaraan dan lain sebagainya. Itu yang kami coba untuk di 4 titik ini dulu. Ketika ini berhasil berjalan baik, pasti kami akan mempertimbangkan untuk titik-titik lain di fasilitas publik terutama. Dan berarti ini sudah uji coba untuk beroperasi begitu ya, Ibu Sin ya? Iya, sudah bisa digunakan karena sudah stabil. Iya, saat ini juga misalnya Adik Leli bisa klik linknya, itu ada di medsosnya, Facebooknya pemerintah kabupaten ini, kami sudah publis di situ. Nah, silakan klik link itu, saat ini juga bisa tahu bagaimana kondisi real gitu ya. Kondisi iya di Simpang 5. Keren ini ya. Nah ini bagaimana sistem kerjanya CCTV yang terpasang ini? Apakah sudah tersambung langsung atau terhubung langsung dengan Polres ND, aparat keamanan begitu, Ibu Sin? Untuk saat ini karena ini online ya, jadi pihak Polres juga bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan. Tinggal mengklik linknya. Iya. Kalau misalnya membutuhkan data perekamannya, boleh ke Dinas Kominfo.
Oh iya, Ya, boleh kita ya. punya layar dan kita iya, Heeh. kita punya apa namanya, eee, penyimpanan gitu ya, jadi untuk Mm-mm. merekam gitu. Oke, jadi Iya, siapa saja boleh men-share begitu ya terkait dengan boleh. kondisi-kondisi misalnya ada event-event besar begitu yang ada di Kota Ende sempat melalui 4 titik itu Titik-titik boleh ya. ya minta Boleh boleh. rekamannya. Oke, Iya, boleh. aha, keren sekali. Ini terkait dengan anggaran nih Bu Sin. Dari mana sumber Iya. pendanaannya dan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan 4 CCTV di 4 titik tersebut? Iya, baik Adik Leli. Ini sebenarnya tidak ada penganggaran khusus nih. Oh Kami ya. sebenarnya, Heeh. eee, kalau misalnya dana itu ya dari Dinas Kominfo sendiri ya melalui, APBD. Tapi untuk dana pendanaan khusus untuk pengadaan ini sebenarnya tidak dialokasikan secara Mm-mm. khusus karena memang kami, mengusahakan jadi sebenarnya CCTV di Simpang 5 itu sudah ada ya, cuman tidak berfungsi Oh secara ya. baik. Sudah lama sih Hmm. sebenarnya, tapi itu tidak berfungsi terus, ada beberapa kendala. Nah, itu yang kami coba saat ini untuk, memfungsikan Mengaktifkan kembali kembali begitu ya. dengan iya, mengaktifkan Mm-mm. kembali. Sehingga kalau bilang dana saya tidak bisa menyebutkan karena kami memfungsikan, menginikan kembali. Untuk dana Oh. khusus tidak ada Mm-mm. gitu. Jadi Oke. kami mencoba ini sebenarnya, Heeh. salah satu apa ya, kami bilang inovasi lah dari Pemkab melalui kami Dinas Kominfo untuk Mm-mm. menjaga kota ini karena, perkembangan kota kan, selalu ini ya, selalu harus, terupdate gitu, apalagi di Mm-mm. titik-titik strategis. Oke, sesuai Sehingga dengan visi misi begitu ya, ND aman begitu ya. iya, ada 12 Heeh. program, Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang baru ini. Jadi Mm-mm. 12 program itu salah satu kalau kami di Kominfo itu ada ND responsif. Oh, Jadi ND ini juga salah responsif. satu bahwa kita Bentuk ya. respon terhadap, Mm-mm. ya terhadap bagaimana keadaan kota ini, keamanan kota. Iya. Oke, baik. Apakah ada rencana ke depannya akan menambah CCTV di beberapa titik-titik lagi? Iya, kalau kedepannya kami merencanakan untuk menambah terutama di fasilitas publik seperti Mm-mm. pasar, pasar terus di apa, traffic light Oh di ya. beberapa titik karena itu juga untuk memantau keamanan traffic light-nya sendiri, pengguna jalan, Mm-mm. terus, yang menggunakan kendaraan. Dan juga kalau di pasar kita juga bisa memantau bagaimana arus lalu lintas, publik masyarakat ketika beraktivitas di pasar dan ini juga menurut saya penting untuk mengurangi apa ya, pengawasan itu mengurangi, mungkin ya dengan dipasangnya kamera kan meminimalkan tindakan-tindakan yang, apa namanya, yang, meresahkan Ya. masyarakat ketika beraktivitas gitu. Terus untuk memantau juga bagaimana kebersihan, ini Oh kan ya. dalam rangka ND, ND bersih bersih juga sampah ya. dan lain sebagainya. Nah, Mm-mm. itu kita dalam rangka memantau itu, Oke. seperti itu. Baik. Nah, rencana ke depan ini ada beberapa tempat ini kapan begitu ya kan realisasi? Tahun ini kah? Iya, kami akan mencoba dengan, ya mengajukan, anggaran mungkin kepada Bapak Bupati, mudah-mudahan disetujui. Ini juga dalam rangka, mewujudkan yaitu tadi ND responsif, ya mendukung Ya. program, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sehingga jadi ini kami uji coba nih untuk melihat bagaimana respon publik terhadap pemasangan CCTV. Kalau memang itu sangat bermanfaat dan itu akan kami, coba untuk memasang lagi di lokasi-lokasi lain. Oke, di awal tadi Ibu Sin sudah sampaikan bahwa sudah share begitu ya informasi tersebut ke Iya, akun ada Facebook pemerintah Kabupaten ND. Nah, di situ apakah banyak sekali tanggapan dari masyarakat Kabupaten ND terkait dengan Iya. hal ini? Ya, itu saya senang sekali karena ternyata respons masyarakat cukup cukup baik. Mereka Mendukung bilang, begitu ya? ND keren, ND mantap begitu ya. Berarti ya, masyarakat memang butuh Ya. perkembangan, kondisi saat ini ya, kita semua serba digital gitu. Sehingga untuk misalnya seandainya misalnya
warga masyarakat yang mau datang ke Kota Ende akan melewati Simpang 5, bisa tahu bagaimana apakah Simpang 5 macet, banyak kendaraan, banyak aktivitas dan sebagainya, mungkin bisa dipantau dan bisa diketahui terlebih dahulu. Ya, apalagi untuk saudara-saudara kita yang ada di perantauan mungkin ya, rindu akan kampung halaman, ingin tahu seperti apa Iya, kondisi bisa. terkini di Kabupaten Ende, Iya, mungkin bisa klik juga, link tersebut terutama begitu di ya. Simpang 5-nya, Ada ikon Ende begitu ya. Ikon Ende, iya. Oke, Benar. baik. Bagaimana ini Ibu Sin, Dinas Kominfo memastikan pemeliharaan perangkat CCTV ini tetap berfungsi secara optimal gitu ya dalam jangka yang panjang, karena di obrolan kita tadi juga Ibu Sin sampaikan bahwa ini hanya mengaktifkan kembali, sebenarnya sudah ada CCTV. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa terus beroperasi dengan baik begitu? Silakan. Iya, baik. Jadi kalau CCTV sendiri itu ada kameranya, ada sistem perekamannya, ada layar monitornya, terus ada kabelnya untuk menyambung, itu kabel transmisi. Dan untuk layar monitornya sendiri memang ada di Dinas Kominfo dengan apa yang bisa merekam gitu ya, kayak semacam hard disk lah begitu yang akan menyimpan perekaman File-file ya. setiap saat karena ini real time. Oke. Karena dalam bentuk video. Jadi itu karena ada di Dinas Kominfo, jadi kami selalu memantaunya. Ya, selalu mantau setiap saat. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dari 4 kamera itu ada satu yang tiba-tiba mati terus, nah kita pasti Bermasalah. mencari tahu ini kenapa ya. Pasti ada kabelnya atau kameranya atau apa. Sehingga itu lebih mudah Oke. mengawasi. Berarti ini tetap memastikan bahwa semua beroperasi dengan baik begitu ya, Iya. dengan jangka panjang. dengan Oke. baik. Baik, Ibu Sin, apa harapan Anda dari kegiatan ini begitu ya, hadirnya CCTV di Kabupaten Ende untuk mendukung terwujudnya Ende yang lebih aman begitu ya, lebih tertib begitu? Silahkan. Ya, baik. Harapan saya khususnya dan teman-teman saya Dinas Kominfo, kita berharap sebenarnya bahwa masyarakat ini atau publik itu di mana saja berada bisa merasa nyaman gitu ya dengan perkembangan kota yang semakin ramai. Untuk daerah Flores kan Ende juga termasuk salah satu kota yang ramai, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan aman, dengan nyaman, sehingga menjalankan seluruh aktivitas hariannya itu dengan baik gitu. Dan juga untuk harapan saya bahwa dengan pemasangan CCTV ini kita tetap menjaga Ende bukan hanya aman tetapi bersih gitu ya. Nah, kita bisa tahu di siapa yang membuang sampah sembarangan di mana saja gitu. Rekaman tersimpan Itu kan begitu ya. terekam. Iya, rekaman pasti tersimpan gitu. Kalau misalnya lagi jalan terus makan terus tiba-tiba buang sampah, nah itu bisa terekam dan kita bisa tahu siapa yang buang di jam sekian. Bisa terekam. Oke. Ya. Dan Jadi harapan saya begitu, Ende kota yang aman, bersih, indah, terus ya mungkin kedepannya Ende menjadi salah satu kota di NTT yang menerapkan smart city kedepannya. amin. Ya, Kita dukung bersama begitu ya. iya. Oke, baik, terima kasih Ibu Sin untuk waktunya dengan RRI Ende. Selamat beraktivitas di hari Kamis, hari yang manis begitu ya. Mudah-mudahan makin Ya. manis kita semua. Ya. Terima kasih, Baik. selamat pagi. Iya, selamat pagi.